Shalom, selamat pagi teman-teman, adik-adik di rumah, apa kabar? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat, karena Tuhan senantiasa melindungi kita. Ya nggak terasa ya Kak Beni, hari ini sudah hari Iya, Minggu lagi. iya Ya, benar. kita mau siap memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh menikmati kehidupan, kami boleh bangun pagi dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Pagi ini kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita siap memuji Tuhan, yuk kita berdiri. Kita mengangkat satu pujian yang berkata, Ku bangun pagi-pagi. Ku bangun pagi-pagi, tak lupa ku bersyukur. Mentari menyapa, selamat pagi. Ku bangun pagi-pagi, tak lupa ku bersyukur. Mentari menyapa, selamat pagi. Bangun Pagi-pagi, tak lupa ku bersyukur. Mentari menyapa, selamat pagi. dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, luar biasa ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan menyanyi dulu ya, kita menyanyi yang pujian yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo semangat adik-adik Ya, ya. semangat. Kita memuji Tuhan, baca kitab suci dan berdoa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, Baca kitab suci, doa Tuhan. baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kita siap mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Beni. Tanah
ada apa ini? Ada apa Tini? Ini Kak Beni, si Tono aku panggil-panggil, gak mau datang. Dia malah lari-lari. Loh kok Tono kok lari-lari dipanggil sama Tini? aku, aku, aku gak mau. Aku lagi sibuk. Loh kok sibuk kenapa? Kenapa ada apa sih sebenarnya? Kakak ini jadi bingung mau ada apa sih sebenarnya? Ini Kak Beni. Mama ada suruh Tono untuk buang sampah. Tapi dia nggak mau. Akhirnya dia lari, aku kejar-kejar deh. Oh begitu, kenapa Tono nggak mau buang sampah disuruh mama? Ah, aku Kak Beni, aku kan sibuk. Aku punya kegiatan yang lain. Jadi aku nggak bisa bantu mama. Loh kok kayak gitu? Membantu orang tua itu adalah perbuatan yang Tuhan suruh juga sebenarnya dalam firman Tuhan. Aku kan punya kerjaan yang lain. Aku sibuk. Emangnya si Tono ini sibuk apa sih? Aku kan punya kegiatan. Yang penting juga di situ aku punya teman-teman juga yang harus aku layani, Kak. Oh, perbuatan apakah itu? Aku dia itu cuma main game Kak Beni. Oh, dia punya teman-teman di permainan game rupanya. Itu nggak benar, Tono. Oh, memangnya nggak boleh ya main game? Bukan nggak boleh sama sekali. Tetapi maksudnya kalau ada tugas yang disuruh oleh orang tua, maka Tono harus lakukan itu. Melebihi kepentingan yang seperti itu, Tono. Oh, kayak gitu. Kamu tahu nggak? Di firman Tuhan, kita diajarkan untuk membantu juga orang tua. Itu melayani Tuhan juga loh. Masa? Iya. Mau dengar cerita nggak? Kakak punya cerita. Pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan, ada dua anak yang membantu seorang ibunya. Nah adik-adik, kakak mau bawa cerita supaya kita menjadi anak-anak yang juga rajin membantu orang tua. Tidak seperti Tono yang malah melarikan diri kalau disuruh, malah dia suka main game. Nah, firman Tuhan yang kakak mau bawa kita pelajari hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Namun kakak akan membacakan pada ayat ke-6 dan sampai yang ke-7. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku kedua bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Nah, cerita firman Tuhan hari ini adalah 2 anak yang rajin. Nanti dikasih anu. Nah, kisah ini kakak akan bacakan ya. Nah, salah satu dari 50 nabi Tuhan meninggal. Nah, pada waktu itu pada zaman Nabi Elisa, ada 50 nabi lainnya yang bersama-sama melayani bersama-sama Nabi Elisa. Nah, salah satu dari 50 nabi ini meninggal dunia dan meninggalkan istri dan 2 anak. Nah, istrinya datang kepada Elisa dan menangis. "Suamiku ini taat pada Tuhan. Dia melayani selama dia hidup. Namun dia sudah meninggal," katanya kepada Nabi Elisa. Tetapi sebelum dia meninggal, dia memiliki utang. Sekarang penagih utang datang untuk menagih utang itu. Kalau kami tidak bisa membayar, maka kedua anakku ini akan diambilnya menjadi budak. Lihat anak-anakku ketakutan. Mau ndak kalian jadi budak? Enggak mau mama, bilangnya kayak gitu. Nah, Elisa menjawab dengan belas kasihan. "Ibu, aku akan berusaha sebaik mungkin ya untuk membantumu."
apa saja yang kau miliki di rumah? Ibu itu berpikir, apa ya? Oh, di rumahku ada satu buli-buli berisi minyak. Wah, jawab perempuan ini kepada Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa bilang, pergilah, sekarang pulang, pergi pinjam bejana-bejana atau tempayan-tempayan kosong dari tetangga-tetanggamu. Lalu pulanglah dan isi semua bejana itu dengan minyak yang kamu bilang itu, yang dalam buli-buli itu. Nah, setelah semua bejana penuh, isi bejana lainnya. Satu bejana penuh, isi bejana yang lainnya. Begitu seterusnya, terus sampai penuh semuanya ya. Maka apa yang dilakukan ibu ini? Wah, dia mengumpulkan sebanyak mungkin bejana yang ia bisa dapatkan. Dia suruh kedua anaknya. Anaknya kuat. Masih kecil, tapi mereka kuat. Nah, bantu mama ya. Pergi pinjam tempayan atau bejana. Lalu anaknya, keduanya pergi. Mereka bawa bejana. Bawa bejana untuk dibawa ke rumah. Bejana yang kosong. Jadi agak ringan ya. Jadi mereka bawa itu. Wah, rajin sekali. Kakaknya ke sana, adiknya ke sebelah sini. Lalu mereka pergi pinjam sebanyak-banyaknya bejana. Untuk apa? Kata Nabi Elisa, dituangin minyak di dalam bejana-bejana itu. Lalu apa yang dilakukan oleh mamanya? Mamanya mulai menuang. Dia menuang. Anehnya, buli-buli minyak yang kecil itu tidak habis-habis minyaknya. Sehingga bejana yang besar atau tempayan yang besar itu terisi minyak. Wah, luar biasa sekali. Mamanya tinggal tuang seperti ini. Lalu dia tinggal minta bejana yang kosong. Nak, tolong ambilkan bejana yang kosong lagi, bilang mamanya. Lalu anaknya antar lagi. Ini mama. Lalu dia tuang lagi. Seterusnya terus. Lalu mamanya minta lagi kepada anaknya. Kedua anaknya dengan antusias bekerja. Wah, luar biasa sekali ya. Mereka rajin sekali bantu mamanya. Lalu mamanya minta, nak, bawa lagi bejana yang kosong, bilang mamanya. Mamanya lagi nuang ini. Nah, ketika mamanya minta tolong, anaknya bilang, mak, semuanya sudah terisi, mak. Tak ada lagi bejana yang kosong. Oh iya kak, bilang mamanya. Lalu berhentilah minyak yang keluar dari buli-buli itu. Dan semua bejana yang sudah diambil, dipinjam itu penuh semuanya. Lalu dia bilang sama Nabi Elisa, Nabi Elisa, semuanya sudah terisi. Nah, Nabi Elisa bilang, nah, juallah minyak itu. Nah, minyak itu akan menghasilkan uang kalau kamu jual. Lalu pakailah uang hasil penjualan itu untuk bayar utang. Kemudian kalau ada lebihnya, kalian pakai untuk anak-anakmu dan untuk kamu juga, bilang Nabi Elisa. Wah, luar biasa ya adik-adik, cerita ini sungguh luar biasa. Walaupun di sini berbicara tentang mujizat, tetapi kakak mau fokuskan kepada dua anak yang luar biasa rajin. Nah, bagaimana kalau kita lihat sikap Tono tadi? Bagus enggak? Enggak bagus ya kan? Nah, kalau gitu kita harus melakukan firman Tuhan, rajin membantu orang tua. Jangan malas-malas ya, disuruh cuci piring, malas mama, disuruh angkat jemuran, malas mama, disuruh buang sampah, lari seperti Tono ya kan? Disuruh apa lagi? Ngepel, lu suruh nyapu, gak mau, malas. Disuruh belajar apalagi, gak boleh. Harus rajin. Oke, mana kita panggil teman kita, Tono dan Tini. Kita kasih tahu mereka ya, si Tono supaya dia bertobat. Juga teman-teman yang lain ya di rumah, supaya bertobat juga. Melawan orang tua, lari kalau disuruh ya kan. Kita panggil, Tono, Tini, kemari dong. Wah, keren banget deh ceritanya. Aku suka banget. Ada anak-anak yang rajin sekali membantu mamanya. Nah Tono, ini cerita firman Tuhan kan mengajarkan untuk rajin bantu orang tua.
Kenapa Tono malah melarikan diri? Itu nggak baik. Oh, aku pikir itu bagus. Ternyata aku berbuat dosa selama ini. Aku menghindar dari pekerjaan yang disuruh oleh mama atau ayah. Aduh, bagaimana dong? Aku punya sikap sekarang ini. Nah, kamu harus bertobat Tono. Iya, Nah, caranya bertobat, berdoa sama Tuhan Yesus, dan harus kemudian rajin bantu orang tua. Gimana, siap nggak? iya Kak Beni. Aku siap mau jadi anak yang rajin, taat, dan dengar orang tua. Nah, kalau gitu teman-teman di rumah, ayo siapa yang malas-malas? Harus bertobat ya. Nah, harus rajin bantu orang tua. Rajin juga untuk memuji Tuhan, membaca Alkitab kalau yang sudah baca Alkitab, sudah bisa membaca. Rajin beribadah juga ya. Itu adalah pelayanan. Pekerjaan kita untuk Tuhan juga. Jangan pikir ngepel, cuci baju dan lain sebagainya itu, cuci piring, bukan pelayanan untuk Tuhan. Tapi kalau kita lakukan itu dengan setia dan dengar orang tua kita, maka kita juga melayani Tuhan melalui semuanya itu. Ya enggak Tini? Iya Kak Beni. Nah, kalau gitu kita berdoa bersama-sama yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami menjadi anak-anak yang rajin. Karena mungkin orang tua kami punya banyak kegiatan dan sangat butuh bantuan kami. Jadi kami juga dilatih untuk belajar bekerja. Untuk itu kami harus taat dan setia menjadi anak-anak yang rajin. Karena kerajinan kami juga akan kami pakai untuk pekerjaan melayani Tuhan pada waktunya ya Tuhan. Kami belajar bekerja di rumah dan pada akhirnya kami akan bisa juga bekerja untuk melayani Tuhan, baik pelayanan-pelayanan di gereja, di sekolah minggu, di mana saja. Tuhan percayakan kepada kami pada waktunya nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Beni. Kakak percaya kita semua diberkati ya dan siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Kita mengangkat satu pujian yang berkata, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita ulangi lagi pujian ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Doa penutup akan dibawakan oleh Kak Beni. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk apa yang dapat kami lakukan sebagai anak-anak-Mu pada pagi hari ini dalam persekutuan ibadah. Meskipun masih kami laksanakan ini di rumah-rumah dengan tayangan di TV, tapi kami percaya ke depan kami juga akan punya kesempatan untuk bisa bersekutu di dalam ibadah sekolah minggu seperti dulu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati juga orang tua mereka, bagaimana mereka juga dilatih untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Tuhan Yesus memberkati orang tua anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan aktivitas, jauhkan dari mara bahaya, berikan kekuatan kesehatan, dan berikan juga berkat-berkat-Mu. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang telah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga. Demikian juga setiap anak-anak-Mu yang dapat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah apa yang dapat kami lakukan, senantiasa kami mau lakukan untuk melayani dan taat dan serta melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Di akhir persekutuan ini kami kembalikan puji dan hormat hanya bagi Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
akhiri dan tutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah sekolah minggu kita pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.